Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadil Awasar dengan NIM 2310951027. Kali ini saya akan menjelaskan tugas responsi modul 2. Saya berasal dari kelompok 34. Langsung saja kita ke nomor satu. Nomor satu, jelaskan apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen menyusun diagram blok sistem panas di bawah ini. Diagram blok adalah representasi grafis dari sistem yang menunjukkan aliran sinyal dan hubungan fungsional antar komponen utama sistem. Diagram ini digunakan untuk mempermudah pemahaman struktur sistem kontrol tanpa memperhatikan detail fisik dari tiap komponen. Pada diagram blok sistem pemanas atau temperatur kontrol sistem tersebut, terdapat beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu set point. SP merupakan nilai representasi atau target suhu yang diinginkan. Lalu yang kedua ada summing point atau error, tempat perbandingan antara set point dengan suhu aktual atau feedback. Ah, Hasilnya adalah sinyal error atau kesalahan yang digunakan sebagai input bagi pengendali. Terus yang ketiga ada controller, mengolah sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol atau kontrol variabel atau CP yang digunakan untuk mengatur aktuator. Pengendali bisa berupa PI, P, PID tergantung kebutuhan sistem. Yang keempat ada aktuator atau heating element, mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik yaitu panas. Ini bisa berupa elemen pemanas yang memberikan energi panas ke proses. Yang kelima ada proses atau fan. Sistem utama di mana variabel dikendalikan berada misalnya suhu dalam oven. Proses ini menerima panas dari akuator dan menghasilkan suhu sebagai variabel yang dikontrol. Yang keenam ada disturbance, yaitu gangguan luar yang bisa mempengaruhi proses. Misalnya perubahan suhu lingkungan yang mempengaruhi suhu dalam oven. Yang ketujuh ada kontrol variabel atau temperatur. Besaran yang ingin dikendalikan dalam hal ini suhu atau temperatur oven. Yang kedelapan adalah temperatur sensor, mengukur suhu aktual dari proses yang mengirim sinyal balik atau feedback ke sistem. Yang kesembilan adalah feedback path, proses variabel PV. Jalur pengumpan balik dari sensor ke summing point. Informasi suhu aktual ini dibandingkan dengan set point untuk menghasilkan error. Lanjut nomor dua. Nomor dua yaitu jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka atau open loop system. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang dikeluarannya tidak dipantau atau tidak digunakan untuk memperbaiki input. Dengan kata lain, sistem ini tidak memiliki umpan balik atau feedback. Nah, seperti gambar di bawah ini ada point, kontrol, aktual, proses langsung aja gitu, bukan adanya feedback. Yang B yaitu sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop system. Kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik dari output untuk mengoreksi atau menyesuaikan input agar output mendekati set point yang diinginkan. Ini dilihat pada gambar diagram bloknya itu referensi masuk ke mixer terus masuk ke kontrol aktuar atau lalu physical system untuk balik ke sensor balik ke mixer lagi. Di lingkar terbuka fungsi alih jika GS adalah fungsi alih dari sistem atau proses maka TS sama dengan GS di mana TS merupakan fungsi alih total, GS fungsi alih dari plan atau proses.
Pada lingkar tertutup, fungsi alihnya adalah TS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Di mana TS adalah fungsi alih total yang GS sama dengan fungsi alih plan atau proses, HS sama dengan fungsi alih sensor atau feedback. Nah, nomor 3. Jelaskan apa itu konstanta pengalih Kp beserta fungsi dan pengaruh terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Yang pertama, pengertiannya konstanta pengalih itu Kp ada proporsional gain adalah parameter pengendali proporsional atau P yang menentukan seberapa besar sinyal kendali output controller diberikan berdasarkan besarnya error atau selisih antara set point dan output aktual. Konstanta pengalih ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Di lingkar terbuka, di beginilah diagram bloknya RS, KP, terus masuk ke GS, terus CS sebagai output. Fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan KP dikali GS. Lingkar terbuka, eh, pengaruh KP terhadap sistem. KP hanya mempengaruhi besarnya output, bukan akurasi. Tidak ada koreksi otomatis dari feedback, jadi peningkatan KP hanya membuat sistem lebih kuat, tetapi tetap rentan terhadap gangguan. Sistem tidak bisa mengoreksi error secara otomatis. Nah, yang sini lingkar tertutup. Lingkar tertutup sebagaimana gambar diagram bloknya seperti ini. Dengan input RS, masuk ke mixer, terus masuk ke KP, terus masuk ke GS, outputnya CS, lalu feedbacknya HS, dan fungsi alihnya CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 ditambah KP dikali GS kali HS. Terus pengaruh KP terhadap sistem pada lingkar tertutup yaitu KP mempengaruhi kecepatan dan kestabilan respon sistem. Nilai KP yang kecil sistem lambat dan error steady state besar. Nilai KP yang besar sistem menjadi cepat merespons error, tapi bisa menyebabkan overshoot atau melewati target atau instabilitas atau bersosialisasi atau tidak konvergen. Ada nilai optimal KP yang harus dicari agar sistem cepat, akurat, dan stabil. Yang keempat, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan diagram bloknya. Pertama, PID. Apa itu PID? PID proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari tiga komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama yaitu ada proporsional, sebagaimana pada gambar diagram bloknya. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal LE dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP kali ET. Kalau di dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP. Terlihat bahwa pengendali profesional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan atau proporsional. Dengan konstanta profesional KP, pengendali profesional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transient. Yang kedua ada integral, kayak gini gambar diagram bloknya. Tuh, dalam pengendali integral, nilai RE diumpan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Samanya seperti yang di bawah ini. UT sama dengan KI integral
T sampai nol, 0 sampai T, ET, DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US sama dengan US per S sama dengan KP. Eh, pengen tali eh, integral berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error. eh, Meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tundak lama dicapai. Yang ketiga ada derivatif. Seperti ini gambar diagram bloknya. Pengendali derivatif akan memberikan itu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error persamaannya seperti yang di bawah ini. UT sama dengan KD DE per DE DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per S sama dengan KDE. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan error sistem. Yang kelima, yaitu jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem Morde 2. Oh, parameter tanggapan peralihan ada 6, yaitu yang pertama ada time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai akhir, nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rest time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Rumusnya itu bisa dapat kita tulis sebagai persentase MP sama dengan C, CP dikurang C tak hingga per C tak hingga kali 100%. Yang keenam yaitu time peak atau TP. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Kita lanjut yang keenam, yaitu sederhanakan blok diagram di bawah ini hingga diperoleh fungsi alihnya. Yang pertama, kita harus sederhanakan terlebih dahulu bagian-bagian yang seri. Yang tadi kan G1 dengan G2-nya seri, H3 dan H2-nya seri. Maka kita gabungkan itu menjadi G1 dikali G2 dan H2 dikali H3. Setelah diserikan, ah, terus kita gabungkan yang paralel. Yang pertama di loop yang pertama itu menjadi G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 dikali 1. Nah, setelah kita mendapatkan G1 dikali G2 per 1 ditambah G1 G2 H1, lalu kita eh,
Lalu kita gabungkan jalur maju C1 ditambah C2. Jadi hasilnya tuh C2 C2 ditambah C2 dikali 1 ditambah C1. Eh, ah, Tolong Irawan. Jadi kita sederhanakan blok diagram blok riba ini. Pertama itu yang sehari kita sederhanakan itu G1 dikali G2 sama dengan G1 G2, H2 dikali H3 sama dengan H2 H3. Terus gabungkan loop pertama menggunakan rumus rumus umpan balik. Di mana loop pertama itu kita bisa dapat yang G1 G2 yang H1 ini. Jadi hasilnya tuh G1 dikali G2 per 1 ditambah G1 dikali G2 H1. Nah, lanjut. Gabungkan jalur maju C1 dan C1 ditambah C2. Kita gabungkan yang paralel tadi, yang di sini C1 paralel dengan C2, kita gabungkan. Jadi C2 dikali 1 ditambah C1. C2 dikali 1 ditambah C1. Jadi ini C2 dikali tambah C2 dikali 1 tambah C1 dikali dengan G1 dikali G2 per 1 ditambah G1 G2 H1. Sudah ditambahkan, sudah dikalikan, lalu diperkan dengan semuanya. Ini dikali dengan ini. Diperkan, lalu ini dikali dengan H2 kali H3. Seperti ini. C2 dikali C2 CS per RS sama dengan C2 dikali 1 ditambah C1 dikali G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 per G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 terus dikali H2 kali H3. Sederhanakan pecahannya. Nah, di sini eh, kenapa bisa dapatnya kayak gini? Itu yang serinya kita letakkan di atas, terus lalu yang paralel itu ini sebagai input kan. Ah, terus gini mahal proses, namanya proses. Jadi kita paralelkan. Jadi makanya kita bisa mendapatkan G1 G2 per satu per awalnya itu yang di atas kan dikali terus diparalelkan G1 eh maaf yang pertama kita udah seri lalu kita dapat serinya terus kita paralelkan. Nah, jadi dapatnya seperti ini. Yang seri lalu diparalelkan. Nah, sekian. Itu kita sederhanakan pecahannya. Jadi CS per RS sama dengan C2 dikali 1 ditambah C1 G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 ditambah G1 G2 H2 H3. Jadi fungsi alih sistem dari diagram blok ini adalah CS per RS sama dengan C2 dikali 1 ditambah C1 dikali G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 dikali H1 ditambah H2 H3. R sebagai input,
Lalu diagram bloknya seperti di bawah ini. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai modul 2 pada praktikum sistem kendali. Saya Santi Alkosar dengan NIM 23 9 5 10 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.